Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, anak-anak, pada kali ini kita akan belajar di pembelajaran ketiga, masih di tema satu dan subtema satu. Nah, anak-anak, yang pertama kita belajar muatan PPKN. Nah, materinya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Nah, di sini anak-anak sudah melihat gambar apa? Gambar burung Garuda Pancasila. Nah, di dadanya ini terdapat simbol-simbol lambang Pancasila yang tentunya anak-anak sudah hafal. Nah, tetapi di sini yang perlu kita pelajari adalah ini. Nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, anak-anak pasti sudah hafal sila-sila Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bunyinya saja sudah berbunyi ketuhanan. Nah, jadinya nilai-nilainya nilai-nilai pada sila pertama itu adalah ini. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, semua masyarakat di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nah itu mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ini tidak hanya mengakui tapi meyakini ya bahwa Tuhan itu yang menciptakan alam semesta seperti itu. Nah, contoh pengamalan pada sila pertama ini adalah melaksanakan ibadah seperti itu. Nah, lalu untuk yang sila kedua, bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dari bunyinya saja sudah berbunyi kemanusiaan yang adil. Nah, yang adil jadinya di sini eh nilai-nilainya itu juga mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia. Jadi tidak membedakan antara si A dan si B. Nah, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Antara si A dan si B itu juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, di dalam sila nilai sila kedua ini menekankan bahwa derajat manusia itu sama. Sama antara si A dan si B. Nah, selanjutnya adalah nilai pada sila ketiga. Sila ketiga bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Nah, di sini wujud atau nilai Pancasila sila ketiga ini diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, namanya aja sudah Persatuan Indonesia ya. Jadi diwujudkan dengan rasa cinta rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, di sini contoh pengamalan dari nilai sila Pancasila ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri. Semisal anak-anak lebih suka membeli makanan tradisional. Nah, daripada membeli makanan dari luar negeri. Nah, itu salah satu wujud cinta terhadap tanah air karena lebih mementingkan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Contoh lainnya apa? Nah, contoh lainnya anak-anak bisa saat anak-anak melakukan gotong royong. Nah, itu juga salah satu contoh pengamalan nilai sila ketiga seperti itu. Kan gotong royong itu kan merelakan waktunya ya. Nah, untuk lingkungan. Nah, lingkungan kita kan berada di wilayah Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya yang sila keempat. Nah, sila keempat bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ sila keempat ini dijadikan pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Bagaimana penyelesaiannya? Dengan musyawarah. Nah, seperti itu.
Nah, selanjutnya yang nomor 5. Nah, nomor 5 silanya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai yang terkandung pada sila kelima ini adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum seperti itu. Nah, ini adalah nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nah, nanti coba anak-anak pelajari kembali. Nah, selanjutnya kita akan belajar muatan IPS. Nah, muatan IPS. Nah, Indonesia di sini itu terletak di mana? Nah, terletak diapit oleh beberapa samudra, beberapa benua, beberapa pulau. Nah, lebih tepatnya, Indonesia itu memiliki letak geografis Indonesia. Nah, ini ya, seperti judul letak geografis Indonesia. Letak geografis itu apa? Nah, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi letak aslinya. Nah, yang dilihat dari permukaan bumi. Nah, ini hanya bisa diteropong dari atas ya, dari langit supaya tahu Indonesia itu diapit oleh negara mana saja, diapit oleh samudra apa aja, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas di sini. Nah, di sini di sebelah timur negara Indonesia. Nah, Bang, itu berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, jadi di bagian timur, Indonesia itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Lalu di sebelah utara, nah sebelah utara itu, di atasnya Sulawesi, di atasnya Kalimantan, nah itu ada Selat Malaka. Ada Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, ada Samudra Pasifik juga, dan Malaysia Timur. Nah, Indonesia bagian utara itu berbatasan dengan wilayah-wilayah ini. Selanjutnya di bagian barat. Nah, sebelah barat Indonesia itu hanya berbatasan dengan Samudra Hindia, Samudra Hindia. Lalu di bagian selatan, nah di bagian selatan ada satu negara, yaitu Australia. Nah, Australia. Lalu ada Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafuru seperti itu. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Selanjutnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambarnya ini. Nah, tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, nah ini adalah bagian timur ya. Bagian timur itu seperti ini. Nah, ini perbatasannya dengan apa? Papua Nugini. Nah, ini Papua Nugini di sini. Lalu ada Samudra Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik. Nah, lalu bagian utara, nah ini juga ada Samudra Pasifik. Nah, lalu berbatasan dengan Malaysia Timur. Nah, dan sebagainya ya. Nah, ini ada selat juga. Selanjutnya di bagian barat, barat itu bagian sini. Nah, ini berbatasan dengan apa? Samudra Hindia. Lalu bagian selatan. Nah, bagian selatan ini ada apa ini? Ada Australia dan Samudra Hindia dan ada Laut Avaruhu. Nah, selanjutnya kan tadi letak geografis ya. Nah, sekarang kita ke letak astronomis. Nah, di letak astronomis itu berdasarkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis belujur. Garis lintang itu yang mana? Nah, ini loh ya.
Garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, ini yang mendatar ya. Nah, ini kan mendatar. Nah, ini adalah garis lintang. Ini juga garis lintang. Intinya yang mendatar ya. Nah, ini juga garis lintang. Seperti itu. Jadi anak-anak kalau melihat peta kok ada kotak-kotaknya itu apa? Nah, itu kotak-kotak itu adalah garis. Nah, yang mendatar di permukaan bumi itu adalah garis lintang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada garis belujur, maaf, bukan belujur, tapi garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, kutub utara kan bagian utara ya, bagian sini ke atas lagi. Nah, lalu bagian bawah. Nah, ini adalah kutub selatan. Nah, ini garis yang tegak ini ya, yang tegak ini yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan itu adalah garis bujur seperti itu. Nah, secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur. Maaf, tadi bacanya seperti ini, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Nah, itu yang kita pelajari untuk hari ini. Yang pertama tadi kita belajar nilai-nilai pada sila Pancasila. Dan yang kedua kita belajar letak geografis dan letak astronomis. Kalau letak geografis tadi letak yang eh, letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan buminya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang letak astronomis itu adalah berdasarkan posisinya di garis lintang, baik lintang garis lintang dan garis bujur. Nah, demikian pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan. Nanti jika anak-anak masih bingung bisa silahkan tanyakan via WA. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.